Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah kecerdasan buatan kelas RA. Di sini kami akan menampilkan hasil analisis kami mengenai kenaikan jabatan menggunakan sistem fuzzy logic. Di mana di sini beranggotakan Bulan Sabina, yaitu saya sendiri, dengan NIM 121450150, Lia Aliani dengan NIM 121450138, Sula Talita dengan NIM 121450087, dan juga Maria Gracia dengan NIM 121450057. Selanjutnya, untuk apa aja yang kami bahas dalam video kali ini? Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada metode, hasil dan pembahasan, lalu kita menentukan input dan output, membuat fungsi keanggotaan, membuat fuzzy rule, dan juga membuat studi kasus. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya, untuk pendahuluan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Peningkatan jabatan merupakan salah satu proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan karir karyawan dan memastikan bahwa individu yang tepat ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Proses ini memerlukan evaluasi yang cermat terhadap kualifikasi, kinerja, dan kompetensi seorang karyawan sebelum diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam perusahaan. Analisis kenaikan jabatan merupakan metode yang digunakan untuk memutuskan apakah seorang karyawan layak untuk dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi atau tidak. Salah satu penerapan fuzzy logic yang kita gunakan yaitu menentukan kenaikan jabatan seorang karyawan dalam suatu perusahaan, di mana fuzzy logic mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mendeskripsikan kriteria maupun variabel tertentu ke dalam pengambilan keputusan seperti sangat layak, layak, kurang layak, ataupun tidak layak. Fuzzy logic memungkinkan sistem untuk melakukan evaluasi berdasarkan kriteria tertentu dengan fungsi keanggotaan 1 hingga fungsi keanggotaan 0 hingga 1. Pengambilan keputusan nantinya berdasarkan orientasi pelayanan, disiplin, dan kerjasama. Hal ini kami gunakan untuk mengurangi ambiguitas dalam proses pengambilan keputusan dan memungkinkan penyesuaian dan ketidakpastian dalam karyawan. Metode metode yang kita lakukan pada analisis ini yaitu menggunakan metode Mamdani, di mana metode Mamdani ini merupakan teknik logika fuzzy yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan aturan dengan menggunakan konsep keanggotaan dan himpunan fuzzy. Hasil dan pembahasan langkah-langkah mengenai fuzzy logic. Ada menentukan nilai input dan output, merancang fungsi keanggotaan, merancang aturan fuzzy, dan pilih metode diversifikasi. Menentukan input dan output. Nilai nilai input terdapat orientasi, pelayanan, disiplin, dan kerjasama, sedangkan nilai output terdapat evaluasi kinerja untuk kenaikan jabatan. Lalu ada variabel linguistik berdasarkan nilai input. Orientasi pelayanan, variabelnya ada tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik, dengan range 0 sampai 100. Lalu ada disiplin dengan variabel tidak baik, kurang baik, baik, sangat baik, dengan range 0 sampai 100. Kerjasama dengan variabel tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik, dengan range 0 sampai 100. Sedangkan variabel linguistik berdasarkan nilai outputnya adalah evaluasi kinerja sama dengan tidak layak, kurang layak, layak, sangat layak, dengan range 0 sampai 10. Oke, baik. Setelah menentukan nilai input dan output, selanjutnya adalah mendesain fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan untuk orientasi pelayanan yang tidak baik, di mana domainnya berkisar antara 0 hingga 50, kemudian orientasi pelayanannya kurang dari 45, maka dikategorikan tidak baik. Kemudian untuk orientasi pelayanan yang lebih besar sama dengan 50, maka bukan kategori tidak baik. Kemudian daerah fajinya diambil dari skala 45 hingga 50. Selanjutnya adalah fungsi keanggotaan kurang baik. Fungsi keanggotaan kurang baik, slide selanjutnya.
Pada fungsi keanggotaan kurang baik ini diambil domain berkisar 40 hingga 70 dengan puncak tertingginya yaitu 55, seperti terlihat pada gambar. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu next, fungsi keanggotaan untuk orientasi pelayanan baik, di mana domainnya diambil dari skala 60 hingga 90 dengan puncak tertinggi yaitu 75 dengan persamaan dapat dilihat seperti pada gambar. Selanjutnya adalah fungsi keanggotaan sangat baik. Domainnya 80 hingga 100, orientasi pelayanannya lebih dari 70 maka kategorinya sangat baik. Kemudian orientasi pelayanannya jika kurang dari sama dengan 100, maka kategori bukan sangat baik. Dengan daerah Fuji 70 hingga 100. Rumus dan persamaan beserta grafiknya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, adalah fungsi keanggotaan orientasi pelayanan. Grafik ini merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi keanggotaan yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu dari mulai fungsi keanggotaan tidak baik, kurang baik, baik, hingga sangat baik. Selanjutnya, adalah desain fungsi keanggotaan untuk nilai input, orientasi pelayanan, disiplin, dan kerjasama adalah sama. Kita bisa melihat masing-masing grafik seperti pada gambar. Slide berikutnya. Slide berikutnya dalam mendesain aturan Fuji, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu dengan menetapkan aturan yang akan menentukan jabatan naik atau tetap berdasarkan pengalaman maupun kinerja seorang karyawan tersebut. Kemudian dengan dengan masing-masing 3 input dan 4 variabel linguistik, maka akan terdapat 12 aturan Fuji. Kemudian ada bentuk aturan dasar if-then, misalnya seperti if orientasi pelayanan sama dengan sangat baik, dan disiplin sama dengan sangat baik, kemudian menggunakan fungsi dan kerjasama sama dengan sangat baik, kemudian menggunakan fungsi dan evaluasi kerja sama dengan sangat layak, hingga seterusnya. Bisa dilihat seperti pada tampil di layar. Berikutnya, berikut ini adalah tabel orientasi pelayanan, misalnya seperti kategori sangat baik, kemudian didapat disiplinnya predikat sangat baik, kemudian kerjasamanya sangat baik, maka evaluasi kinerja sangat layak. Begitu seterusnya hingga orientasi pelayanannya sangat baik, kemudian disiplinnya kurang baik, kerjasamanya tidak baik, dan evaluasi kinerjanya kurang layak. Untuk slide berikutnya akan dialihkan ke rekan kami. Selanjutnya, untuk studi kasus, kami mengambil pada suatu perusahaan terdapat bulan promosi, di mana pada bulan tersebut terdapat karyawan terpilih yang nantinya akan naik jabatan. Kriterianya diambil berdasarkan penilaian orientasi pelayanan, disiplin, dan kerjasama selama bekerja di perusahaan tersebut. Contohnya, Bapak Andi mendapatkan nilai orientasi pelayanan 83, nilai disiplin 83, dan juga nilai kerjasamanya 82. Hitung menggunakan sistem fuzzy logic dan juga metode Mamdani, apakah Bapak Andi layak mendapatkan promosi? Oke, yang pertama kita lakukan adalah fusification atau fusifikasi seluruh input. Yang pertama ada orientasi pelayanan. Kita masukkan nilai inputnya tadi 83 dengan persamaan yang telah kita sebutkan dari awal, dan didapatkan nilai keanggotaannya adalah 0,3. Selanjutnya untuk fusifikasi yang disiplin, di sini kita dapatkan disiplin di sini 83. Lalu di sini kita hitung dalam persamaannya dan didapatkanlah hasilnya keanggotaannya adalah 6,3. Selanjutnya untuk nilai kerjasama adalah 82. Terus kita masukkanlah ke dalam si persamaannya ini lalu dapatkanlah nilai keanggotaan. Lalu langkah yang kedua adalah kita melakukan inference atau inferensi dari data-data yang telah kita ambil tadi.
didapatkanlah hasil bahwasannya pada fusifikasi orientasi pelayanan, nilai 83 masuk ke dalam range baik. Yang mana artinya pada variabel tidak baik, kurang baik, dan sangat baik bernilai 0. Begitu juga dengan disiplin. Pada disiplin, dimasukkan nilai input 83, yang mana itu adalah berarti pada range baik, dan nilai tidak baik, kurang baik, dan juga sangat baik bernilai 0. Lalu untuk yang kerjasama, sama seperti dua rekannya tadi, untuk kerjasama memiliki nilai input 82 dan masuk kepada range baik. Dan untuk nilai tidak baik, kurang baik, dan sangat baik bernilai 0. Maka kita masukkan ke inferensinya tadi. Untuk baik adalah 0,3, baik pada orientasi pelayanan. Untuk baik pada disiplin 0,3, selainnya 0. Untuk baik pada kerjasama 0,2, selainnya 0. Nah, ini tadi kita dapatkan dari fuzzy rule yang sebelumnya telah disebutkan. Lalu pada evaluasi kinerja, kita masukkan hasil dari maksimum dari inputannya. Lalu kita buat disjudgment rule untuk mempermudah dengan cara mencari nilai paling maksimalnya. Di sini ada nilai tidak layak sama dengan 0, kurang layak sama dengan 0, layak sama dengan 0, dan juga sangat layak sama dengan 0,3. Lalu langkah yang terakhir adalah diffusification atau diffusifikasi. Kita menggunakan metode Mamdani. Di sini dapat dilihat bahwasannya pada tidak layak dan bilangan acak 1, 2, 3 memiliki nilai 1 dan selainnya 0. Pada kurang layak hanya bilangan acak 4 yang memiliki nilai 1 dan selainnya 0. Pada bilangan layak hanya pada bilangan acak 6 yang memiliki nilai 1 selainnya 0, dan sangat layak hanya pada bilangan acak 9 dan 10 yang memiliki nilai 1 selainnya 0. Yang mana nilai itu akan kita ubah dengan nilai yang telah kita dapatkan tadi, yaitu 0,3. Nah, di sini kita arsir 0,3 pada sangat layak, karena di sini terdapat 0,3 di dalam variabel sangat layak. Dan untuk tidak layak, kurang layak, dan layak memiliki nilai sebesar 0. Lalu kita lakukan perhitungan Z-score-nya. Untuk bilangan acak 1 hingga 10, kita hitung nilai mu max-nya, yang mana kita berarti mengambil nilai maksimal dari seluruh variabel linguistiknya. 0,3 di sini yang lainnya 0 dan hanya 0,3 inilah yang tersedia, maka 0,3-nya kita jadikan mu maksimal. Lalu kita kalikan nilai mu maksimal tersebut dengan bilangan acaknya. 9 dikali 0,3 sama dengan 2,7, 10 dikali 0,3 sama dengan 3. Lalu kita tambahkan menjadi 0,6, yang ini juga kita tambahkan menjadi 5,7. Lalu kedua hasil ini akan kita bagi, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Berikut rumusnya. Berikut perhitungan Z-score. Oke, untuk kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat nilai orientasi sebesar 83, disiplin sebesar 83, dan kerjasama sebesar 82, maka nilai Z bintangnya adalah 0,1, yang mana ini merupakan hasil optimal untuk memprediksi hasil dari fuzzy logic. Maka Pak Andi pada evaluasi kinerja masuk ke dalam kategori sangat layak untuk naik jabatan. Sekarang, mari kita bersama-sama menjalankan langkah-langkah ini menuju masa depan yang cerah. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan kode dari hasil fuzzy logic yang telah kami buat. Oke, di sini langkah pertama yang kami lakukan adalah untuk menginstal modulnya, yaitu kami menggunakan modul Scikit Fuzzy.
Di sini kita download terlebih dahulu modulnya. Selanjutnya kita import library yang kita gunakan. Di sini menggunakan NumPy, skfuzi yang tadi telah kita import modulnya, lalu menggunakan library fuzzy juga untuk import control S. Kita sebagaikan kontrol CTRL. Lalu yang pertama kita membuat variabel inputnya. Di sini ada orientasi pelayanan, disiplin, dan juga kerjasama. Dengan range-nya 0,100,1. Yang mana berarti ini domain dari 0 hingga 100. Selanjutnya untuk membuat variabel output, kita di sini ada evaluasi kinerja. Di sini menggunakan domain dari 0 hingga 10. Lalu kita membuat himpunan fuzi untuk orientasi pelayanan, membuat himpunan fuzi untuk disiplin, dan juga membuat himpunan fuzi untuk kerjasama. Di sini, pada pembuatan himpunan fuzi, kita memasukkan nilai fuzzy dan juga nilai domain yang telah kita tentukan tadi. Di slide, kita masukkan juga nilai dan variabel linguistiknya. Setelah itu kita juga membuat himpunan fuzzy untuk outputnya, yaitu evaluasi kinerja. Kita masukkan juga domain yang ada di evaluasi kinerja, lalu kita buat rules. Karena kami tadi memiliki 12 rules, maka di sini juga ada 12. Kita masukkan dengan rules yang kita buat. Lalu kita buat sistem kontrol fuzzy, kita buat simulasinya, dan kita masukkan nilai input yang tadi, yaitu orientasi pelayanan 83, disiplin 83, dan juga kerjasama 83. Kita hitung outputnya menggunakan rumus ini. Kita tampilkan grafiknya, grafik output dan juga grafik input. Yang pertama adalah grafik dari output. Nah, di sini pada grafik output, terlihat bahwasannya pada bagian sangat layak di arsir, yang mana artinya ini merupakan nilai akhir dari perhitungan fuzzy logiknya. Lalu di sini terdapat grafik dari si orientasi pelayanan, yaitu input, lalu juga ada dari disiplin, yaitu inputan juga, dan juga dari grafik kerjasama, itu inputan juga. Lalu kita cek hasil evaluasi kinerjanya berapa nilainya. Maka dengan rumus seperti ini dapatkanlah hasil bahwasan evaluasi kinerjanya itu 6,96 atau kita buatkan menjadi 7, yang mana 7 tersebut masuk ke dalam kategori sangat layak. Maka dari itu, sesuai dengan kesimpulan yang kami sampaikan tadi, Pak Andi masuk ke dalam kategori sangat layak untuk naik jabatan. Dengan Z, skornya adalah 0,1. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.